Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kita semua, Al-Mukarram Haji Muhammad Nurul Ismi. Yang kami hormati Bapak Dewan Juri, dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan yang insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur dan tak bisa diukur, yang mana beliau telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa dengan mudah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan atau guna mengikuti thalabul ilmi, silaturahmi. Semoga silaturahmi kita menjadi berkah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu kepada junjungan alam, suri tauladan mulia, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa manusia dari zaman yang rusak menjadi zaman yang serempak, dari zaman yang hancur menjadi zaman yang teratur, bahkan dari zaman biadab pun menjadi zaman yang beradab. Mudah-mudahan dengan sholawat yang sering kita lantunkan setiap harinya menjadikan kita umat yang mendapat syafaat darinya di yaumil kiamat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ustaz-ustaz sebelumnya telah menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa. Izinkan saya berdiri di sini untuk atau hadir di PKD ini untuk belajar terus dan untuk menimba ilmu dari siapapun. Seperti yang Al-Mukarram Ustaz Idris bilang, jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Atau kalaupun dari dubur ayam, kalau telur yang keluar ambil itu. Ya, di siang yang cerah ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi semua umat muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Jadi bisa diibaratkan sebagai bangunan atau rumah. Kalau tidak ada tiangnya, bangunan itu tidak akan berdiri kokoh. Sholat juga mengingat pentingnya sholat. Walaupun kita sedang sakit, sholat itu masih tetap harus dilaksanakan. Itulah pentingnya sholat. Kalau sakit bisa sambil, kalau nggak bisa berdiri bisa sambil duduk, kalau nggak bisa duduk bisa sambil berbaring menurut ketentuan yang sudah berlaku. Rasulullah SAW pernah berkata, apabila di antara mereka mengetahui pahala sholat asar dan sholat subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara yang merangkak. Itulah buktinya begitu besar pahala sholat, mengerjakan sholat. Selain sebagai kewajiban, sholat juga menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Maun, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak melaksanakan sholat akan celaka dan akan merugi. Jika sholatnya baik, amal yang lain pun ikut baik, dan jika sholatnya rusak, amal yang lain pasti akan rusak. Sholat sebaiknya dilakukan secara tepat waktu dan secara khusyuk. Apabila muadzin telah memanggil kita
kita segera buru-buru ke masjid, kita segera mendatanginya, kecuali untuk perempuan lebih baik di rumah. Sholat juga berfungsi sebagai atau berfungsi untuk menghindari perbuatan tercela, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitulah kalau kita sedang melaksanakan sholat dengan baik, insya Allah kita terhindar dari dosa. Mengingat waktu yang telah ditentukan rupanya cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi la ilaha illallah la mawjuda wala ma'buda wala matluba wala maqsuda illallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Syafi'i syubbanul yawm rijalul ghad wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Hadratul kiram wal muhtaram para alim, asatid wal asatidah, para dai dan da'iyah yang saya hormati, alladzi lam yusamma ismuhu ta'ziman wa takriman, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya sebagai peserta pelatihan kader dai dan daiyah 2023 untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul menjaga keluarga dari pemahaman yang menyimpang. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa di era globalisasi ini dan digitalisasi, semua informasi sangat mudah kita dapatkan, entah itu dari media elektronik, media massa, media cetak, dan lain-lainnya. Dan semua informasi yang kita dapatkan itu belum tentu benar, karena semua media itu ada yang menyendiri, ada yang memiliki kepentingan tersendiri untuk diri mereka sendiri. Bahkan media seringkali digunakan oleh suatu kelompok untuk melancarkan propagandanya, menyebarkan paham-paham menyimpang, radikalisme, pluralisme, sekularisme, dan islamisme dan yang lainnya, yang mana itu sangat sulit untuk kita
singkirkan ketika kita memang tidak memiliki fondasi yang kuat. Maka bagaimana solusinya untuk kita bisa keluar dari itu semua? Maka di situ kita perlu menggunakan peran keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah suatu organisasi terkecil di masyarakat, di mana keluarga itu adalah awal dari kemajuan suatu negeri. Maju mundurnya suatu negeri diawali dari sebuah keluarga. Cerdas bodohnya bangsa itu dimulai dari dalam keluarga. Keluarga yang baik akan menimbulkan negara yang baik. Maka bagaimana solusi Al-Quran supaya kita bisa terbebas dari segala macam paham-paham yang menyimpang dari Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa idza ubtudiyal kitabu bilafzi i'lam yadullu ala summatil makna. Suatu kitab ketika diawali dengan lafaz i'lam itu menunjukkan betapa sulitnya makna yang terkandung dalam pembahasan tersebut. Itu menunjukkan bahwa ayat ini itu bukanlah perintah yang mudah, karena memahami la ilaha illallah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan kapan kita harus mulai belajar tentang la ilaha illallah? Kita diberi contoh oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13, di mana Luqman Al-Hakim dia mengajarkan anaknya untuk mentauhidkan Allah sedari kecil. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan ada sebuah kaidah yang mengatakan awwalu wajibin 'ala insani ma'rifatul ilahi istiqali. Permulaan yang wajib untuk manusia apa? Adalah beriman, makrifat kepada Allah dengan dalil-dalil yang yakin, juga benar bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, kekurangan dan salahnya dari kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat. Yang paling utama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini dalam rangka pelatihan kader dai-dai season kelima pada pekan keempat ini. Alhamdulillah, salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru saya Bapak Haji Nurul Ismi beserta panitia penyelenggara, dan yang saya hormati guru-guru saya juga semuanya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kalau saya sebutkan waktunya habis. Alhamdulillah pada siang ini
berbakti kepada kedua orang tua. Bismillah. Berbakti kepada kedua orang tua ialah suatu hal penting dalam agama Islam. Berbakti kepada kedua orang tua ialah mengandung arti menghormati, mengasihi, dan mengabdi kepada kedua orang tua dengan penuh kasih dan sayang. Oleh karena itu, setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Wala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kalilah kamu mengatakan dengan perkataan atau kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyebutkan tentang berbakti saja kepada kedua orang tua, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana tata cara berbicara dan bersikap kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua ialah menghantarkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi bersabda, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Sudah seharusnya kita sebagai anak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Mereka telah melahirkan kita, mereka telah merawat kita, mereka telah memberikan pendidikan, mereka telah memberikan pendidikan untuk kita, mereka telah memberikan segala hal, waktu dan tenaganya untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita. Sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun terkadang kita menghadapi situasi yang menantang di saat berinteraksi kepada kedua orang tua kita. Dalam hal ini kesabaran dan memaafkanlah yang harus kita terapkan. Sebagai seorang muslim, kita harus banyak-banyak bersabar dalam segala situasi apapun. Dan juga kita harus mengetahui sudut pandang kedua orang tua kita. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau situasi sulit menghalangi kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi apapun, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan untuk orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan segala kesalahan-kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kubur, yakni raudhah min riyadil jannah, suatu taman dari taman-taman surga. Kiranya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.